Halo semua, kembali lagi dengan saya, Naina Mazaya Putri dengan NRP 50262411183 di lab 2.2.7. Kali ini saya akan membahas tentang getting familiar with the Linux shell. Oke. Nah, di sini kita bakal menggunakan Linux command line to manage files dan folder. Jadi kita bakal manage file sama folder menggunakan Linux dan basic administrative task. Oke. Jadi terbagi menjadi dua part, ada shell basics dan part 2 ada copying, deleting, and moving files. Oke, kita masuk ke part 1 shell basics. Masuk ke CyberOps dan login segala macam. Aku sudah login, jadi kita langsung buka si terminal. Oke. Step 2, display manual page from the command line. Kita ketik man. Man ini tuh komen yang menunjukkan manual pager utils. Ini tuh memperlihatkan informasi-informasi detail tentang komen yang diberikan. Name a few sections that are included in a man page. Sectionnya itu ada banyak, guys. Mulai dari name, synopsis, description, examples, terus overview, default, options, apa lagi ya? Lanjut. Terus the exit status, environment, files, also history, dan oke. Ini semua adalah section dari main page ini. Lanjut, kita type Q buat exit. Salah. Di sini. Balik lagi. Sekarang kita type command man cp. Nah, ini tuh buat mengcopy files and directories. Jadi tuh ini tuh nge-copy file-file dari satu tempat ke tempat-tempat yang lainnya. Terus what command would ini kita exit dulu. What command would you use to find out more information about the pwd command? Kita coba pwd command. Itu langsung kayak pwd itu digunakan buat mengakses si main page-nya kan. Nah, si pwd command ini memperlihatkan current directory kita. Kita tuh lagi ada di mana? Which is kita itu lagi ada di home analysis. Create and change directories. Type pwd at the prompt. Jadi kita udah. Jadi what is the current directory? Kita ada di /home/analysis. Ini navigate to the home analysis. Jadi kalau misalkan kita belum ada di home analysis ini, kita bisa type ini. Karena kita udah ada di si home analysis. Jadi ini tuh nggak ngaruh. Ini sama aja. Nah, ini udah terlihat
ls strip L itu yang bawah ya. Ada files-files yang ada di analyst home. Ada si desktop, download, lab supervise, second drive, sama si space.txt ini. Lanjut, kita disuruh membuat folder-folder. Kita membuat 4 folder. Oke, ini udah kita create si folder-folder ini. Dan kita harus membuktikan apakah si folder-folders ini tuh udah ada atau belum dengan mengetik command ls strip L. Nah, udah ada ya guys. Folder 1, 2, 3. Lanjut kita type ini cd /home/analyst sayap folder 3 buat mengarahkan kita ke si folder 3. Enter. Oke, jadi sekarang kita itu current direct-nya itu ada di si sayap folder 3. Which are you? Oh. Oke, benar. Oke, bisa dilihat kalau si yang kayak prompt bergelombang itu tuh menandakan, simbol bergelombang itu menandakan bahwa current user home directory kita. Nih, misalkan kita ada di home analyst. Nah, setelah diarahkan, setelah didirect ke cd home analyst sayap folder 3 itu, nanti tuh si tandanya tuh bakal berubah menjadi dolar. Coba type the comment cd. Oke, ini udah type the comment cd yang bergelombang dan hasilnya tuh si wait. Nah, ini tuh merubah si directory menjadi home directory. Karena si simbol ini, cd dan simbol ini tuh merubah current users home. Oke, lanjut. Kita membuat folder baru. Ini saya copy folder 4. Kita membuat folder baru. Oke. Caranya sama kayak yang tadi. Oke. Kita pakaikan command ls strip L lagi. Oke, jadi kita menggunakan si command ls strip L ini buat mengetahui apakah si folder 4 ini sudah terbuat atau belum. Dan jawabannya sudah, guys. Oke. Sekarang kita coba type ls.
hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ada titik dan titik-titik. Nah, bedanya itu, titik itu sebagai current directory, sedangkan si titik-titik itu sebagai parent directory. Coba kita ubah ke cd home. Kita coba pakai si command cd ini. Sekarang kita berada di si folder 3. Sekarang kita coba cd titik. Nah. Sebenarnya ini nggak terjadi apa-apa karena command interpreter has changed the directory to the current directory itself. Jadi itu tetap kembali ke dia lagi. Oke. Sekarang kita coba kalau titiknya itu 2. Nah, ini ada perubahan guys. Dari si file folder 3 menjadi ke apa ya? Ke si home analysnya, ke yang awal lagi. Karena ini kembali lagi ke si parent directory-nya. Oke, lanjut. What would be the current directory if you use? Kita coba lagi pakai si. Nah, ini naik lagi menjadi ke si home. Nah, ke si home ini yang berada di atasnya itu guys. Kita coba lagi. Naik lagi ke slash. Ya, backlash. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita pakaikan comment cd lagi. Nah, ini udah nggak bisa guys. Udah mentok karena si slash ini tuh adalah sebagai root position of the file system. Jadi itu berada yang di paling atas gitu, kayak parentnya lah. Oke. Lanjut ke step 4, kita redirect output. Oke. Lanjut. cd home analysis. Oke. Terus kita disuruh menggunakan command echo to echo a message. Kita coba tulis echo this is a message echo to the terminal. Echo. Oke. This is a message. Nah, ini nggak keprint langsung keprint kayak begini. Sekarang kita coba pakai simbol yang lebih besar dari ini. To redirect the output of echo to text. Oke, kita coba lagi. Echo this is. Nah, tidak ada apa-apa. Is that expected? Ya, karena si output itu tuh redirect-nya itu ke some text file. Jadi itu nggak terbaca di sini karena ke direct-nya tuh langsung ke si some text file txt itu. Kita mau melihat apakah si some text file txt ini tuh ada. Menggunakan command ls strip l lagi. Some text file Nah, ada di analis some text file txt. Sekarang kita coba pakai si command yang cat. Langsung ke print ya. This is a message echo to the terminal by echo. Oke.
Sekarang kita coba yang menggunakan simbol lebih besar dari tadi. Nah, oke. Kita pakai lagi sih comment cap. Oke, langsung ke print. This is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. What happened to the text file? Nah, si text filenya itu completely replace. Jadi ke-replace dengan si message baru. Yaitu, this is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. Nah, karena si simbol lebih besar dari itu merusak si konten dari txt yang sebelumnya. Kayak mereplace gitu. Oke. Step 5 yaitu redirect and append to a text file. Lanjut. Oke. Sekarang kita menggunakan append. Echo this is another line. Oke. Panjang. Nah, kita coba lagi pakai sedikit. Ini tuh keprintnya tuh masih 2 kali. Lihat, ini yang message lama, terus message barunya keprint bareng. Ini terjadi karena si new message itu tuh ke-append to the end of the files. Jadi tuh si file originalnya itu tetap ada, which is si teks yang lama itu tetap ada, dan keprint lagi bersama si message baru. Step 6, work with hidden files in Linux. Kita lihat ada berapa. Nah, totalnya ada 36. Oke, ada 36 files. Kita menggunakan command ls-la buat melihat si hidden comment tersebut. How many more files are displayed than before? Ada 168. Wow, jadi lebih banyak. Is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well as there any directories? Oh, ya. Jadi ini tuh ada banyak hidden directories in the output. Give 3 example yang yang hidden, file-file hidden. Biasanya tuh depannya tuh diawali dengan titik seperti titik bash, titik dmrc, titik apa itu slash. Nah, lanjut, type the main ls command at the prompt to learn more about the ls command. Oke, kita coba ketik main ls. Wow, udah banyak. Ini kita exit aja. Lanjut ke part 2, yaitu copying, deleting, and moving files. Copying files, kita lanjut sini aja.
ini aku mau mengcopy si some file txt itu ke folder 2. Bentar, coba kalau di yang baru. Oke. What are the source and destination files? Jadi destinasinya itu ke home analyst itu ke home analyst. Source-nya itu dari home analyst some text file txt dan destinasinya itu ke home analyst scilabs folder 2. Oke. Lanjut, use the ls command to verify some file txt. Nah, kita kan nggak tahu nih, ini tuh udah ada di folder 2 atau belum. Nah, cara membuktikannya tuh dengan menggunakan command ls. Scilabs folder 2. Udah ada, di folder 2 itu udah ada si file yang some text file txt. Oke, kita lihat isi dari foldernya. Wow, sudah ada. Oke, lanjut ke deleting files and directories. Aku mau mendelete si some file txt ini. Jadi kita coba aja. Remove some text file txt. Nah, ini udah ke remove. Nah, udah nggak ada si some text file txt-nya itu. Oke. Sekarang kita coba menggunakan si command strip r. Nah, si r itu recursive, jadi tuh buat nge-recur gitu. Kita coba aja. rm strip r scilabs folder start. Nah, si ini tuh fungsinya kurang lebih mirip sama si command rm. Si folder 1 jadi hilang. Lanjut, kita mau memindahkan si file ini dan directoriesnya. Kita coba memakai move. Oh, di akhirnya harus ada titik. Oke, lanjut. Move. Scilabs folder to some text file.txt. Jangan lupa titik lagi. Nah, totalnya 0, artinya tuh udah kehapus, udah nggak ada, udah terpindah. Kita coba lihat di analis. Oke, dia balik lagi guys. Udah kepindah lagi ke si home analysis di some text file ini. What command did you use to accomplish the task?
Jadi komen yang aku pakai itu ada rm, strip r, science, folder 2. Oke, kita diakhiri dengan refleksi. What are the advantages of using the Linux command line? Nah, menurut aku tuh command line itu memungkinkan kita buat menggunakan lebih banyak pilihan dan kontrol atas antarmuka grafis. Nah, ketika kita sebagai pengguna menjadi lebih berpengalaman dengan command line, kita juga dapat menggabungkan perintah-perintah untuk melakukan beberapa tugas rutin. Antarmuka command line itu menggunakan lebih sedikit sumber daya saat komputernya itu dikelola dari jarak jauh. Oke. Sekian dari saya. Bye.